إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والغوث الأعظم شهابي حسن علي الأشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ عبد الناصبندي وسلسلة طريقة قديرية نسبندية ونسبندية خالدية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة خصوصا إمام النووي صاحب تبيانات في أدب حملة القرآن وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة شيخنا الكرام مندوفنا في الزنبال والفراد والأقدار والتباس والكلمريت لهم والفاتحة. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadza faslun fil amri bi ta'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Jadi bab ini menjelaskan tentang kita itu harus bersungguh-sungguh di dalam mengkaji Al-Qur'an dan tidak boleh untuk melupakan hafalan Al-Qur'an dengan pepeko atau dengan sengaja. Maka wajib bagi orang yang hafal Al-Qur'an untuk berusaha menjaga hafalan Qur'annya. Sabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari yaitu Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol ta'ahadu hadzal Qur'an, katanya ta'ahadu bersungguh-sungguhlah kalian semuanya hadzal Qur'an, kepada Al-Qur'an. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha, sesungguhnya hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat dan lebih mudah kabur seperti yaitu onta yang tidak ditaleni, tidak dikencang di dalam tambatannya. Jadi kalau ada onta nggak dikasih tampar, tentu larinya cepat sekali. Ya seperti itulah hafalan Al-Qur'an. Makanya marilah kita semuanya semangat di dalam tadarus Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Ya, semoga kita semuanya dimudahkan untuk menjadi ahli Qur'an. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'an kamasalil ibil mu'aqqalah. Katanya Kanjeng Nabi, penghafal Quran itu bagaikan orang yang memiliki unta, yang mana unta itu ditambatkan di sebuah tampar. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia itu mengikatnya di sebuah tampar dengan kuat, ya untanya enggak akan pergi. Wa in atlaqaha dhahaba. Tapi kalau dia kemudian tidak mengikatnya dengan bagus, maka untanya akan lari dari dirinya. Makanya mari kita semuanya kalau sudah yakin mau menghafalkan Quran, ya memang harus mewakafkan dirinya untuk Al-Qur'an. Kalau jenengan sudah mewakafkan dirinya untuk Al-Qur'an, ya harus mau mengorbankan jadwal-jadwal yang lain untuk Al-Qur'an. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadah. Aku itu, katanya Rasulullah, pernah diperlihatkan dari pahala-pahala umatku. Bahkan Kanjeng Nabi itu diperlihatkan juga pahala hanya yaitu orang yang memindah kotoran dari suatu tempat itu diperlihatkan. Yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Jadi memindah satu kotoran di masjid itu akan dicatat sebagai pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa uridat 'alayya dzunubu ummati
falam aradamban a'dhama min suratin minal Qur'an au ayatin utiha rajulun tsumma nasiyaha. Kanjeng Nabi juga diperlihatkan oleh malaikat dosa-dosa umatnya, dan katanya Kanjeng Nabi, aku enggak melihat dosa yang lebih besar melebihi dosa orang yang diberi hafal satu surat atau satu ayat daripada Al-Quran kemudian dilupakan oleh orang tersebut. Artinya tidak diusahakan untuk menjaga. Ini dosa terbesar. Makanya jenengan sebagai orang tua, sebagai anak yang memang telah menginginkan menghafalkan Quran, ya sudah, harus tahu diri orang tua itu. Anaknya hafal Quran, dipaksa-paksa. Nah, mbok yo sing sregep kuliahnya, ya jangan seperti itu. Nah, Qur'ane sing sregep, kuliah sing sregep. Lah niki sing bener. Jangan sampai kemudian anaknya sudah hafal Quran kemudian dipaksa-paksa untuk yang lain. Pados mantu hafal Quran, mantune hafal Quran dikenyambut gawe terus. Nggih mboten bener. Sebagai mertua yang tahu menantunya hafal Quran, ya dikasih waktu dong untuk menantunya memikirkan Quran. Kasih musola, kasih masjid, dihubungkan dengan takbir masjid ini loh, menantu saya hafal Quran. Tujuannya apa? Bukan karena sombong, biar menantunya bisa mudah menjaga hafalan Quran. Wa an Sa'id bin Ubadah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id bin Ubadah dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qara'al Qur'an tsumma nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa azdam. Barang siapa orang yang telah diberi yaitu hafalan oleh Allah, yaitu Al-Quran, pun hafal Quran sa ayat sa surat, kok dilaleki, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah dalam keadaan cacat atau menyedihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makane mriki sing ngapunten niki, sing diarani hafal Quran niku ora kok sing hafal Quran 30 juz mboten. Tapi yang dianggap hafal Quran itu walaupun cuma satu ayat. Walaupun cuma satu ayat itu juga dianggap hafal Quran. Makanya guru-guru SD, SMP, SMA kadang-kadang ada tugas hafalkan ayat ini, itu juga harus dinasihatkan kepada muridnya. Nah, hafalan Quran itu enggak boleh dilupakan walaupun cuma satu ayat. Dan iki kula riyen niku SMA-ne negeri, SMP-ne negeri, SD-ne negeri. Jadi tahu, kadang guru agama itu menyuruh untuk hafal satu ayat tertentu, misalnya tentang birrul walidain. Ini kadang-kadang juga perlu dinasihatkan juga untuk kepada muridnya. Nah, ayat yang telah Anda hafalkan jangan dilupakan. Harus ada ikhtiar untuk memurojaahnya. Contohnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ayat ini dulu pas SMA dihafalkan ketika bab zakat. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ayat ini disuruh guru agama saya menghafalkan ketika bab puasa. Kemudian walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini dulu disuruh sama guru saya menghafalkan ketika bab jangan marah. Nah, ini harus dihafalkan terus. Jangan sampai dilupakan. Nah, misalnya huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin. Ini ayat ini dihafalkan dulu ketika pelajaran penciptaan manusia, itu guru pelajaran agama. Kulo masih hafal. Lah jenengan juga tidak boleh lupa ayat-ayat yang pernah dihafalkan walaupun cuma satu ayat. Apalagi satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi man nama an wirdihi. Jadi fasal yang menjelaskan orang yang tertidur sehingga meninggalkan wiridnya, meninggalkan rutinannya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nama tidur an hisbihi dari rutinan wiridnya, minal laili dari suatu malam, au an syai'in atau dari sesuatu minhu dari lail, faqara'a maka hendaknya dia membaca
ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa orang dalune niku wiridane biasane maca 2 juz 3 juz. Ternyata dia di malam itu lupa, ketiduran karena ngantuk luar biasa, ketiduran. Maka hendaknya dia membaca ba'da subuh sampai zuhur, antara subuh sampai zuhur. Maka dia mendapatkan pahala seperti malamnya. Wa Sulaiman ibn Yasar qala Abu Usaid, ya, dari Sulaiman bin Yasar telah berkata, Abu Usaid radhiyallahu anhu, nimtu al-bariha an wirdi hatta asbahtu falamma asbahtu astarji'tu wa kana wirdi suratul Baqarah. Jadi Abu Su'aid itu kemarin malam itu ketiduran. Nah, sedangkan dia belum membaca zikirnya, wiridnya, rutinannya. Apa rutinannya? Yaitu membaca surat Al-Baqarah. Maka kemudian dia memurojaahnya, fara'aitu fil manam ka'anna baqarah tantohani. Jadi di malam itu beliau itu seperti diamuk oleh sapi, karena dia lupa nggak baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Makanya nak punya wiridan kalau bisa diistiqomahkan, terutama Quran. Ya, nisbatnya Raudhatul Muhibbin itu sudah hafal-hafal sama, ya harus diwiridkan, nggak boleh dilupakan, nggak boleh nggak dideres sama sekali, harus dideres, dideres. Apal ora apal urusannya Allah, yang penting jenengan telah berusaha untuk menderesnya, memurojaahnya. Ini lupa nggak baca Al-Baqarah, diamuk surat Al-Baqarah. Lah nek jenengan lupa nggak baca surat An-Nisa, diamuk jenengan sama wanita-wanita itu, sama mbok-mbok ya, sama mak-mak. Nah niki, nah jenengan lupanya sama surat surat yang lain, surat An-Naml, waduh, dicokot sama hewan-hewan itu, madu gitu ya, yang hewan madu itu, lebah gitu ya, An-Nahl. Warawa Ibnu Abi Dunya an ba'dil hufadil Quran. Imam Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan dari beberapa orang yang ahli Quran, annahu nama Lailah an hisbih, dia itu ketiduran daripada malam-malamnya untuk membaca Quran. Jadi di suatu malam dia ketiduran sehingga wirid Qurannya enggak kebaca. Fa'ara fi manami ka'anna qailan yaqulu lahu. Lah di malam itu kemudian dia itu bermimpi seakan-akan Qurannya menyampaikan, ada seseorang menyampaikan, ajibtu min jismi. Mahbarnya apa ini? Ajibtu min jismi wa min syihati tawilun lahu dunal. Ajibtu min jismi wa min syihati wa man fatana ma ilal fajri wal mautu la tu'minu khotofahu fi dhulmil laili. Nanti kita ngerti saya. Baharnya apa ini? Enggak ada tulisannya. Harusnya ada tulisannya. Bahar basit, bahar tawil, bahar kamil. Jadi dia mengatakan, ajibtu, aku heran dengan badan yang diberi sehat oleh Allah, di mana seorang pemuda sehat kok dia itu tidur sejak awal malam sampai subuh. Jadi katanya ada seorang laki-laki, seorang berjubah gitu, itu kemudian mengatakan, aku tuh heran, kamu tuh badannya sehat, badannya seger, kenapa kok tidur setiap malam? Sedangkan kematian la tu'minu, tidak akan bisa dihindari oleh siapapun, fi dzulmil laili idza yasri. Maka kapanpun juga kematian bisa terjadi, walaupun akan terjadi di malam hari. Artinya nopo? Nak dalu usaha ki punya wiridan. Jangan sampai tidak punya wiridan, minimal 1 kaca. Di setiap malam baca 1 kaca, 20 hari dapat 1 juz, kan 1 juz 20 kaca. Ini harus punya wiridan jenengan. Jangan sampai nggak punya wiridan sama sekali. Minimal setelah baca isya baca 1 kaca. Insya Allah kita semuanya jadi ahli surganya Allah. Nah sekarang kita akan masuk kepada adab-adab membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu fi adabil qiraati. Bab yang ke-6 menjelaskan adab membaca Quran.
Ada nggak sembarangan baca Qurannya ditaruh di bawah. Naudzubillah. Hadal babu huwa maqsudul kitab. Bab ini itu bab daripada inti kitab ini. Jadi bab ini penting, nggak boleh ditinggalkan. Wa huwa muntashirun jiddan. Bab ini sangat luas. Wa ana usyiru ila atrofi min maqasidihi karahatul italah. Nah, di dalam bab ini beliau menyampaikan pokok-pokoknya saja, tidak mau memperlebar. Kenapa? Karena kalau dipanjang-panjangkan, nah, Ihya Ulumuddin itu luas sekali. Ittihaf Sadidil Muttaqi itu luas sekali, menjelaskan masalah adab. Maka nggak perlu panjang-panjang. Intinya saja kata Imam Nawawi di dalam kitab ini. Wa khaufan ala qorihi minal malalah. Aku khawatir nak kepanjangan nanti pembacanya nanti akan malas membaca. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamnahu. Yang pertama, seorang pembaca itu harus ikhlas. Artinya nopo? Nak jenengan maos Quran niku kedah ikhlas bener-bener lillahi ta'ala. Jangan karena pengen dibayar, jangan karena pengen dimuliakan, jangan karena pengen dianggap ahli Quran. Niki pertama yang dinasihatkan oleh Imam An-Nawawi. Wa mura'atul adabi ma'al Quran. Sama Quran tuh ya harus menjaga adab. Quran dicangking, naudzubillah. Quran itu dibawa yang bagus, diangkat. Quran itu ya kemudian dimuliakan. Jangan sampai Quran ditaruh di bawah. Ini adabnya seorang yang ahli Quran atau belajar Quran. Kemudian fayam bagi ayastahdira fi nafsi annahu yunajjillah ta'ala. Hendaknya kalau orang baca Quran itu hatinya benar-benar seakan-akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki. Wa yaqra'u ala halin man yarallahu taala. Ketika baca Quran, adabnya itu seakan-akan Allah di depan kita langsung. Karena ketika katakan baca Quran itu seperti berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza lam yarahu fa innallaha ta'ala yara. Maka andaikan jenengan enggak bisa membayangkan, waduh ini saya kok enggak bisa ya membayangkan seakan-akan Allah di depan saya, gimpun. Maka bayangkan bahwa Allah melihat kalian. Allah melihat panjenengan. Makanya jenengan kalau merasa Allah melihat kita, tentu kita punya adab. Enggak seenaknya sendiri baca Quran. Nah, seperti itu. Jenengan iku lho, baca Quran diundang presiden kan macane kan luwih fasih to nggih, luwih fasih, pakainya bagus, Masya Allah. Nah niki. Faslun wayang bahi ida aradal qiraata ayyunaddifa fa habis siwaki wa ghairi. Hendaknya orang yang ngaji Al-Qur'an itu mulutnya dibersihkan dengan siwak ya. Dengan sikatan dulu. Jadi kalau sebelum ngaji Quran sikatan dulu dong. Sebelum ngaji Quran siwakan dulu. Nah ini adabnya orang yang ngaji Quran. Biar apa? Dimudahkan mulutnya deres Al-Quran. Wal ikhtiyaru fi siwaki ayyakuna bi'audin min araq. Hendaknya siwaknya itu pakai kayu araq seperti yang biasanya saya pakai itu. Nah, wa yajuzu bisairil aidan wa bikulli ma yunaddifu. Nah, katanya Imam Nawawi boleh misalnya enggak punya kayu araq, dengan kayu apapun yang penting bisa membersihkan. Pakai sikat gigi boleh, yang penting bisa membersihkan. Kal khirqah, misalnya enggak punya sikat gigi, pakai kain boleh. Jadi gini itu sudah dianggap siwakan. Nah, ini pahala jenengan sudah dilipatkan 70 kali. Jadi walaupun pakai sikat maksudnya Allahu Akbar, lupa belum siwakan. Menurut Imam Ibnu Hajar sama Imam siapa? Romli boleh bi akhofil harokat, dengan gerakan yang paling ringan. Sami Allahu liman hamidah. Maka salat gini tok sudah dapat kesunatan siwakan. Salatnya yang pahalanya 27 dikali 70. Rugi dong nggih. Salat mboten siwakan itu rugi walaupun pakai kain yang penting kasar. Nah, itu. Jadi kalau enggak bawa kayu pakai kain. Wa fi husuli bil usbu al khoshana salah satu aujuh li ashabi Syafi'i rahimahullah ta'ala asyaruhuma annahu la yasul wa saniya la yasul wa salis yasul idza
illam yajid ghairu. Nah, di sini dikatakan kalau memang nggak punya kain yang kasar, boleh pakai jari jemari yang yang kasar. Lah jari jemari yang diperbolehkan untuk dipakai untuk siwakan itu satu jari jemarinya orang lain yang memenuhi 3 syarat. 1 dapat izin, 2 jari jemarinya itu kasar, yang ketiga jari jemarinya itu adalah jari jemarinya orang hidup. Paham ya? Jadi kalau ada orang siwakan pakai jari jemarinya mayit hukumnya haram. Itu menurut 3 pendapat muridnya ulama Syafi'iyah. Jadi silakan pakai jari jemari orang boleh dengan syarat harus dapat izin, kemudian kasar dan dalam keadaan hidup. Kalau sudah mati nggak boleh dipakai siwakan. Wala yasulu in wajada wa yastaqi ardon mubtadi'an bil janib al aiman min fami wa yanwi bihi al ityan bis sunnah qala ba'dul ulama yaqulu 'inda siwak. Jadi siwakan itu dari sini ke kanan, bawah, kiri, bawah, kanan, kemudian naik ke kiri atas, kemudian kiri, bawah, terus. Jadi seperti angka adalah 8. Kemudian bawah, kemudian atas. Kemudian dimasukkan ke atas telinga sini sebentar aja. Itu membuat kita cerdas. Nah, ketika siwakan niatkan untuk melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat, nggih, siwakan itu niat. Gak boleh gak niat. Siwakan itu wajib pakai ini niat karena syurutul istiyaq itu adalah salah satunya adalah niat. Arkanul istiyaq. Rukunnya siwakan. Nah, bon. Nah, Allahumma barik li fi ya arhamar rahim. Allahumma barik li fi ya arhamar rahim. Ini doanya, bukan niatnya. Jadi setelah siwakan Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Nah niki. Qala al-Mawardi fi ashabi min ashabi Syafi'i. Seorang pengarang kitab apa itu Al-Hawi Al-Kabir mengatakan yustahabbu ayastaka fi zahiril asnan wa batiniha. Sunnahnya siwakan itu enggak cuma di ini tapi dalamnya juga. Itu juga disiwaki. Katanya Imam Mawardi wa yamurru aswak ala atrafi asnani. Kemudian siwak itu sampai di pojok-pojok sini juga disiwaki. Wa karosi adrosi wa saqfu halqi. Jadi bawah atas juga. Imroron rofikon. Nah, diperjalankan tapi pelan-pelan. Qalu wa yambai ayastaka bi'audin mutawassitin la syadidin al-yubusah wa la syadidur rutubah. Ketika siwakan hendaknya pakai kayu yang tidak terlalu kering, yang tidak terlalu basah. Nah, ini siwakan itu enggak terlalu kering, enggak terlalu basah. Qala fa inishtadda yabasahu layyinahu bilma. Kalau terlalu kering maka kasih air. Makanya sunnahnya siwakan di dalam kitab-kitab besar itu adalah bil audi bilma. Jadi kayu arot yang dikasih air. Itu adalah sunnahnya siwakan. Airnya air apa? Air putih, bukan air mawar, bukan. Air mawar itu pendapat yang kesekian. La ba'sa bi isti'mali siwaki ghairihi bi'idni. Enggak apa-apa join siwakan mboten napa? Nak tega mboten napa. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin ghairi fa innahu yukrah lahu qiraatul Qur'an qabla ghusli. Nah niki biasanya santri-santri kan joinan kan itu. Nyelas kate yo. Orang yang mulutnya najis, ada najisnya, itu makruh membaca Al-Qur'an, makruh. Jadi kalau mulutnya itu berdarah maka dikemukan dulu, kemu dulu baru baca Quran. Wa hal yahrum, apakah haram? Qaul ar-Royani, Imam Royani min ashabi Syafi'i an walidihi yahtamilu wajhain wal asah la yahrum. Tapi Imam Royani mengatakan memang dalam hal ini orang yang mulutnya ada najisnya itu ulama beda pendapat.
Nah, sedangkan pendapat yang dipakai oleh Imam Royani mengatakan tidak diharamkan. Ini pendapat yang dianggap asoh, pendapat yang lebih kuat. Faslun yustahabbu ayyaqra al-Qur'an wa huwa ala taharatin. Sunnahnya orang baca Quran itu apa? Dalam keadaan suci. Fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin. Kalau ada orang baca Quran dalam keadaan hadas, maka menurut para ulama sepakat itu diperbolehkan. Wal ahadisu fi katsiratun ma'rufah. Hadis yang menjelaskan masalah ini banyak. Qala Imamul Haramain, Imam Haramain mengatakan wala yuqalu irtikabu makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Katanya Imam Haramain Al-Juwaini, hukum orang baca Quran dalam keadaan tidak suci itu tidak haram, tidak makruh, tapi hanya dihukumi khilafun lil afdal, khilaful afdal. Jadi meninggalkan keutamaan. Fa illam yajid alma tayammama, kalau enggak ada air tayammum. Wal mustahadatu fi zamani al mahkumi bi annahu tahura. Jadi kalau ada orang itu istihadah, maka dia berwudu, bertayamum, kemudian baca Quran. Hukmuha hukmul muhdis. Orang yang dalam keadaan istihadah nggak boleh wudu, maka dia wajib tayamum. Orang yang dalam keadaan tayamum, orang yang dalam keadaan istihadah atau dalam keadaan beser-beser terus salis, maka dia tetap wajib berwudu, tapi niatnya nawaitul wudu'a listibahati qiraatil Quran. Saya niat wudu untuk diperbolehkan misalnya membaca Al-Qur'an, atau niat wudu untuk diperbolehkan sholat, karena dia memang orang yang selalu beser seperti itu, atau mungkin tayamum saja kalau nggak ada air. Wa ammal junubu wal haid fa innahu yahrumu 'alaiha qiraatul Qur'an. Orang yang junub dan orang haid itu haram membaca Al-Qur'an. Sawaun kana ayatun aw aqalla minha, baik sedikit maupun banyak. Ini katanya Imam Nawawi. Kita nggak membahas pendapat mazhab yang lain, ya. Kita fokus kepada Imam An-Nawawi yang mengatakan boleh, siapa? Tahu siapa? Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan boleh di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufi Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah. Itu diperbolehkan. Ulama Hambali itu diperbolehkan 1-2 ayat, tapi Imam Ibnu Taimiyah boleh secara mutlak menurut beliau, bagi orang yang junub di dalam kitab Mawsu'ah. Walaupun di dalam kitab yang lain mengatakan tidak boleh. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, satu ulama berbeda pendapat, kita ikuti yang terberat. Apa? Oh, berarti pendapat beliau tidak boleh. Ngoten nggih. Sawaun kana ayatun aw qala yajuzu ijra'ul Qur'an ala qablihima min ghairi talaffuz bihi wa yajuzu lahuma an-nadhar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa sholati 'ala rasul wa ghairi dzalika min al-adhkari lil junubi wal haid. Orang yang dalam keadaan haid atau junub niku bar jima kali bojone atau bar metu mani, itu diperbolehkan baca Quran tapi tidak talafut, tidak dilafatkan, cuman umi-umi tok. Itu diperbolehkan. Tapi kalau talafut, bismillahirrahmanirrahim, misalnya baca Yasin, itu dilafatkan ketika yasinan, maka tidak boleh, hukumnya haram. Nah, diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid itu melihat Al-Quran. Orang yang dalam keadaan haid atau junub, dia boleh menulis Quran asalkan tidak disentuh ketika nulis. Nulisnya Quran itu tidak disentuh. Itu di dalam kitab banyaklah, seperti hampir semua kitab ada. Hasya Syarwani ada, I'anatul Thalibin ada. Lah bagi orang yang dalam keadaan haid, dia tetap boleh membaca Al-Quran. Tetap diperbolehkan membaca Al-Quran 1 ayat, tapi diniati untuk zikir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan tok lah, boleh. Niatnya zikir. Mari anak-anak kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajari 1 ayat boleh.
boleh. Ngiliki boleh, tapi nggak boleh satu surat, nggak boleh. Misalnya yel bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, ceramah boleh, asalkan ketika ceramah nggak baca satu surat aja. Mosok ceramah satu surat dibaca kan betul. Boleh zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir boleh. Qala ashabuna wa kadza idza qala al-insan ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Boleh, misalnya dia punya tetangga namanya Yahya. Kang Yahya datang, kemudian kitabnya jatuh. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini kan kalimatnya seperti ayat Quran. Surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, tolong ambilkan kitabnya dengan benar-benar. Nah, ini kan kalau dia niatnya itu adalah bukan untuk baca Quran, boleh. Niatnya untuk nyuruh ngambil kitab. Wa qasada bihi ghairul Qur'an wa huwa jaiz. Wa kadza ma asbahu wa yajuzu lahumma ayyakula 'indal musibah. Misalnya ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Nah, niatnya apa? Zikir, tarjih, bukan niat baca surat Al-Baqarah. Idza asabat musibatun faqalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini surat Al-Baqarah. Idza lam yaksud al-qiraah qala ashabuna al-khurasaniyun. Ulama Khurasaniyun itu mengatakan wa yajuzu ayyaqula 'inda rukubi dabbah. Misalnya jenengan pengen naik kendaraan, membaca ini doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin Ini kan doa mau naik kendaraan, boleh. Kenapa? Niatnya zikir, berdoa, minta kepada Allah diberi keselamatan, boleh. Tapi niatnya jangan baca Quran ya, Masya Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda du'a, dan ketika berdoa, Rabbana, bab ibu nyuwun dongane nggih badhe belajar. Tak dongake Rabbana atina fi, boleh seperti itu, boleh. Walaupun itu surat ayat Quran, surat Al-Baqarah. Idza lam yaksudil qiraah. Paham ya? Seperti itu. Qala Imam Haramain pengarang kitab Nihayatul Matlab mengatakan fa idza qala al-junub bismillahi walhamdulillah fa idza qasdal Qur'an asa. Kalau seorang yang junub, orang yang dalam keadaan hadas besar membaca bismillah alhamdulillah, niatnya baca Quran, maka termasuk maksiat. Wa in qasada dzikr aw lam yaqsud syai'an lam ya'sam. Andaikan dia itu niatnya berzikir kepada Allah, niatnya zikir atau niat tidak baca apa-apa, maka enggak dosa. Wa yajuzu lahuma qira'atun manusikhat tilawatuh. Diperbolehkan membaca ayat Quran yang sudah tidak sudah dinasikh. Misalnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma al-batah. Ini kan ayat yang sudah dinasikh, maka diperbolehkan. Faslun idza lam yajid, bismillahirrahmanirrahim, idza lam yajidul junubu awil haid ma antayammama. Kalau orang yang junub dan orang yang haid itu tidak menemukan air, maka dia hendaknya bertayamum. Jadi hendaknya bertayamum. Wa yubahu lahul qiraah was sholatu wa ghairihima. Dia diperbolehkan untuk yaitu membaca Quran, sholat dan lain sebagainya. Fa in ahdasa, andaikan dia hadas, hurimat alaihi sholat walam tahrum al-qiraah wal julus fil masjid wa ghairihima. Diharamkan bagi orang yang junub itu adalah sholat, baca Quran, duduk di masjid, atau lewat di masjid kalau khawatir netes nanti darahnya. Mimma la yahrumu 'alal muhdis kama idza tasala summa ahtasa. Wa hadza mimma yas'alu anhu wa yastaghribu fayuqalu junubun yumna'u minas sholat. Orang junub itu diharamkan untuk sholat, wala yumna'u min qira'atil Qur'an wal julus fil masjid fi min ghairi darurah.
Tidak diharamkan baginya membaca Al-Quran, tapi dengan tidak dilafadzkan tadi, di masjid atau di luar masjid tanpa darurat. Kaifa suratuhu? Fahada suratu summa la farqa fima dzakarna baina tayammumil junub fil hadr was safar. Nah, ini adalah adab orang-orang yang ahli Quran, ngaji Quran, dan adab orang-orang yang menghafalkan Quran. Maka marilah kita semuanya selalu mengikuti adab-adab yang telah ditulis oleh Imam Nawawi. Semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan menjadi ahli Quran. Anak turun kita semuanya menjadi ahli Quran. Mudah hati kita untuk menjadi ahli Quran, cinta Quran, dikabulkan semua kerentek hati kita, dikabulkan semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anu yaftah alaina wa yakum fitrah al-arifin wa faqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum ta'wil wa jina wa iyakum ila sabil wa ij'alna wa yakum ulama atiya ujiba sulaha an Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid an Allah yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana wa du'ana ويجعله مقربا إلى جنات النعيم ويجعله خالصا إلى وجه الكريم أن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.